Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Kita malam ini akan membahas tentang pernik-pernik seluk-beluk tentang zikir setelah sholat. Pekan lalu kita bahas sedikit tentang masalah zikir ini, dan sebagai sebuah mukadimah awal, ada buku yang sangat lengkap berkaitan dengan zikir seperti Rasulullah SAW, tulisan Imam An-Nawawi, judulnya Al-Adhkar. Banyak nih dijual sekarang, sudah ada terjemahannya, Pak. Itu kitab yang lumayan lengkap terkait dengan masalah dan hadis-hadis seputar zikir-zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, baik dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah yang sahih atau hasan paling tidak. Kemudian pekan lalu kita bahas tentang sunnah dalam zikir untuk tidak dibarengkan, dan zikir bareng-bareng itu. Walaupun secara minoritas ada yang berpendapat demikian dari keumuman ayat Allah, wadhkuru Allaha dzikran katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu katanya banyak orang, melibatkan banyak orang, dan disebutkan dari hadis-hadis yang sebentar lagi akan kita bacakan. Kesimpulan dari pihak ini bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa itu dibolehkan untuk melakukan zikir secara jamaah. Tapi kemudian secara jumhur, pendapat sebagian besar ulama, bahkan hatta Imam Syafi'i sekalipun, ini yang perlu dicatat, karena rata-rata orang yang membolehkan ini menukil pendapat Imam Syafi'i. Setelah dinukil, Syafi'iyah membuktikan bahwa sebaliknya, dibolehkan dengan catatan litta'lim, untuk pengajaran. Jadi kalau mengajarkan orang-orang yang jadi makmum dibolehkan. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengajarkan itu kan ada batasan waktu, Pak. Sampai mereka biasa sudah. Jadi tahu bahwa bacaannya astagfirullah, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian ada bacaan lain, Allahumma la mani alima ata wa la mu'ti alima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan seterusnya. Setelah itu ya sudah, kalau sudah bisa, wiridlah dan zikirlah sendiri-sendiri. Itu dia mazhab jumhurul ulama, hatta Syafi'iyah sekalipun, yang kadang-kadang dinukil secara salah bahwa mereka membolehkan, sebenarnya enggak juga. Karena itu, terlepas dari khilafiyah ini, kita sebaiknya untuk berzikir sendiri-sendiri sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat setelah beliau, dan mereka adalah sebaik-baik pentafsir yang pernah hidup yang mentafsirkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, kita masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 124. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tumu. Dalam sebuah lafaz disebutkan ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau menggambarkan mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang menyudahi sholat fardu biasa dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui mereka menyudahi sholat jika aku mendengar suara zikir itu. Dalam riwayat dan lafaz yang lain disebutkan, kami tidak mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW melainkan karena terdengar suara takbir. Ini bisa kita simpulkan dalam beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa para sahabat itu menandai satu sholat sudah selesai ditunaikan, sholat di masjid, dengan terdengarnya suara wirid dan zikir setelah sholat. Dan ini disimpulkan bahwa sunnah dan boleh membaca wirid dan zikir setelah sholat itu dengan suara yang jahar, yang nyaring. Boleh. Ini dia landasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Abdullah bin Abbas yang sedang berada di luar masjid mendengar wirid dan zikir itu? Kalau seandainya dibaca diam-diam, berarti dibolehkan, sunnah untuk membaca dengan nyaring.
Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, walaupun disunnahkan, Nabi pun kemudian memberikan batasan, diantaranya adalah jangan keterlaluan, jangan terlalu nyaring begitu sehingga mengganggu orang yang ada di samping kita, yang mungkin sedang sholat sunnah rawatib, yang mungkin sedang membaca wirid juga, meskipun tidak nyaring perlahan gitu ya, tapi mungkin orang terganggu ketika kita membaca wirid dengan nyaring. Karena itu disunahkan untuk membaca wirid dengan suara yang diangkat, tapi dengan catatan tadi tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Baik, yang ketiga Bapak yang dimuliakan Allah, ini dilakukan berjamaah kah? Jawabnya tidak ya, sebagaimana kita muqaddimah itu. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ini dilakukan secara berjamaah. Meskipun tadi saya sebutkan dinukil secara salah dari mazhab Syafi'i bahwa ini dilakukan secara berjamaah. Karena itu kita kembalikan ke tafsiran ini ke zaman sahabat ketika mereka setelah Nabi, mereka jadi imam juga, mereka tidak membiasakan para makmum yang ada di belakang mereka untuk membaca wirid secara jama'i, kecuali satu catatan tadi, kalau itu untuk liqasdit ta'lim, untuk mengajarkan orang-orang supaya bisa membaca wirid dan zikir dengan cara yang betul. Kemudian yang lain juga yang perlu dicatat bahwa mungkin muncul pertanyaan ini, dan minggu lalu sempat ada yang bertanya, ini bagaimana ceritanya ini? Kok Abdullah bin Abbas ini gak ikut sholat kan? Sehingga dia meriwayatkan ini. Dalam sebuah tafsiran terkait hadis ini disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas itu masih di usia menjelang baligh, sehingga taklifah, kewajiban atau fardu kifayah atau fardu ain untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid belum kena ke dia. Karena itu kemungkinan dia berada di luar. Itu tafsiran yang pertama, untuk menghindarkan suudzon sama sahabat Nabi ya. Ini sahabat nggak ikut sembahyang kan? Gitu. Sehingga dia mendengar riwayat ini dan usainya sholat dari luar masjid. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang lain, termasuk buku yang saya baca ini, dia mentafsirkan seperti itu, bahwa Ibnu Abbas ketika meriwayatkan ini, dia belum mencapai usia kewajiban untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, sehingga dia ada di luar. Yang kedua tafsirannya adalah kemungkinan Abdullah bin Abbas ini masbuk, ya, atau telat. Jadi begitu, sudah bubar. Dan taunya bubaran sholat adalah dengan terdengarnya suara orang wiridan astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Itu kedengaran suaranya dari luar. Kemudian yang lain juga yang perlu dicatat adalah bukan cuma sekedar wirid tadi, tapi ada yang lain ditandakan dengan adanya takbir kedengaran. Takbir. Ini bagaimana cara melaksanakannya ini? Di sini disebutkan kita mengetahui usainya sholat Rasulullah SAW di masjid dengan terdengarnya suara takbir. Takbir bagaimana ini? Selesai Assalamualaikum, baru bertakbir dengan lirih, jangan diangkat tinggi-tinggi. Allah, selesai. Dan ini adalah sunnah, boleh diamalkan. Ulama kemudian mengasih catatan juga yang seperti ini. Ini laisa 'alal mudawwamah, bukan terus-menerus ya. Bukan terus-menerus. Karena khawatir nanti dijadikan semacam kewajiban kalau nggak takbir, maka kita tidak mengetahui bahwa sholat ini usai atau tidak. Karena usainya sholat itu ditandai dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Jadi sekali-sekali boleh. Imam misalnya salat isya, begitu Assalamualaikum dia bertakbir dengan lirik Allah. Jangan terlalu nyaring, karena kadang-kadang ada orang yang nggak paham Pak, bahwa ini adalah sunnah. Dia bertakbir disangkanya ini adalah sujud sahwi. Ini orang di belakangnya nggak tahu kan, Mas Bu? Oh, sujud sahwi, dia sujud sahwi sendiri. Padahal itu adalah takbir untuk menandakan bahwa dia sudah berada di luar sholat dan sholat sudah selesai ditunaikan. Baik, ini seputar masalah zikir sesudah sholat. Kita pindah ke hadis berikutnya, hadis ke-25, ke-125. An Warrad ibn Maula al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla ala al-Mughirah ibn Syu'bah
min kitabin ila Muawiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Thumma, apa itu bacaannya? Thumma raqadtu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalika. Kemudian dalam lafaz lain disebutkan kana yanha an qila wa qala wa idha'atal mal wa kathratis su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wuddil banat wa man'i wahad. Diriwayatkan bahwa Maula Mughirah ibn Syu'bah, dia berkata, Al-Mughirah ibn Syu'bah mendiktikan penulisan surat kepadaku untuk dikirimkan kepada Muawiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan seusai setiap salat fardu. Itu tadi yang doa tadi, Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, dan seterusnya. Nah, ini disunahkan Bapak-bapak, boleh dibacain. Setiap selesai salat 5 waktu, ini salah satunya. Pertanyaannya, kapan ini mau dibaca Ustaz? Bin Baz rahmatullahi alaih menyusun wirid dan zikir setelah salat. Di antaranya adalah istighfar dulu 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu baca doa yang ini. Kemudian ditanyakan masalah ini ke beberapa ulama, mereka menjawab dengan fatwa Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Boleh enggak dibalik-balik? Jadi misalnya istighfarnya belakangan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian jawabnya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang jelas wiridnya ada dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kemudian kata para ulama al-afdal, yang afdal adalah sesuai dengan susunan yang pernah dibaca oleh Nabi. Jadi istighfar dulu, baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam, baru setelah itu dibaca doa ini, baru setelah itu baca wirid tadi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ada lagi dalam riwayat yang lain membaca ayat kursi. Semua dibolehkan dan hukumnya adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak punya buku Husnul Muslim ya, ada buku kecil tuh, Husnul Muslim, doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit banyak terkait dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan wirid-wirid yang dibaca selesai salat. Dan paling bagus memang yang sesuai urutannya tadi, istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diriwayatkan oleh Aisyah adalah Rasulullah kalau jadi imam. Nah ini penting ini. Adalah kalau misalnya bapak ibu, bapak-bapak lah terutama, atau ibu-ibu di rumah, jadi imam untuk keluarganya, untuk anak perempuannya di rumah. Jadi imam, apa yang harus dilakukan? Sunnah ketika membaca istighfar 3 kali itu untuk tetap menghadap kiblat, kan setelah assalamualaikum assalamualaikum. Kata Aisyah, saya cukup membaca istighfar dan Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis itu baru menghadap makmum. Jadi bukan langsung assalamualaikum assalamualaikum langsung, enggak. Jadi ada jeda dulu. Saya cukup baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu menghadap kita para makmum. Ini bisa dipraktekkan gitu. Pak Eko nanya kemarin, boleh enggak Ustaz salat berjamaah di rumah? Boleh? Salat apa itu? Salat sunnah. Salat sunnah tahajud boleh ditunaikan secara berjamaah. Mana dalil? Dalilnya adalah Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, dan bibinya itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam itu Rasulullah qiyamul lail, salat malam. Kemudian ini generasi kaum muslimin ya, generasi terbiasa qiyamul lail. Jadi dia lihat, mungkin terbangun, Nabi ambil air wudu, kemudian salat apa di rumah? Nabi nggak pernah salat di rumahnya kecuali salat sunnah. Berarti itu salat sunnah. Kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di sebelah kiri, diginikan sama Nabi untuk dipindah ke sebelah
kanan. Itu jadi dalil ulama bolehnya sholat sunnah, dan itu adalah sholat malam secara berjamaah. Tapi kata mereka jangan dilakukan secara berterusan. Kalau berterusan itu baru keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekali-sekali boleh lah. Sambil mengajarkan anak pembiasaan mereka untuk qiyamul lail, dan biasanya termotivasi gitu ya. Kalau kita orang tuanya juga qiyamul lail bersama dengan mereka. Nah, sekarang begini Bapak-bapak, gimana kita mau membiasakan? Ini dia kenapa catatan Syafi'i tadi penting. Lita'lim, untuk mengajarkan umat manusia, mengajarkan kita kaum muslimin untuk membiasakan wirid-wirid seperti ini kan gak mudah lah. Kita bukan orang Arab. Dan ini perlu dihafalkan, perlu pembiasaan. Dan di beberapa SDIT di kita, itu ustadznya dan guru-gurunya membiasakan sholat berjamaah di zuhur. Kan masih di sekolah mereka, kalau IT itu ya. Sholat zuhur, sholat asar. SD mungkin juga begitu, biasa di luar. Dan dibiasakan untuk baca wirid bareng-bareng, jangan dilarang Pak. Jangan ditegur sekolahnya. Jangan dibilangin mengajarkan bid'ah, enggak. Kenapa? Karena itu membiasakan anak-anak untuk membaca wirid dan zikir. Dengan pembiasaan rame-rame itu, orang jadi terbiasa kan? Saya yakin bapak-bapak ini kenapa bisa tahu bacaan ini? Karena dulu di kampung kita sudah kadung diajarkan wirid rame-rame, itu dia. Itu sebenarnya ada jasanya. Sedikit banyak gitu ya. Nah, kita sekarang sudah terbiasa ya, bahwa jangan lagi dilakukan seperti itu. Kalaupun ingin dilakukan dalam rangka lita'lim, untuk mengajarkan orang. Panjang loh Pak, ini saya bawakan ke sini. Panjang nih. Kalau tanpa diwiridkan bareng-bareng susah juga kita. Makanya diwiridkan bareng-bareng, silahkan sesuai dengan tujuannya dan kondisinya. Setelah itu baru kita tunaikan secara furoda, secara sendiri-sendiri. Ini terkait dengan istighfar ini. Banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan istighfar. Jadi istighfar itu saya pernah khutbahkan di sini, rasanya khutbah Jumat. Bahwa istighfar itu ternyata banyak kisah-kisah sejarah, kisah-kisah kegemilangan orang, kesuksesan orang dalam hidup gara-gara istighfar. Susah punya anak, disuruh istighfar. Gak punya duit, suruh istighfar. Tertimpa PHK, suruh istighfar. Apa lagi Pak? Kemarau panjang, suruh istighfar. Semua Allah berfirman, "Qul tastaghfiru rabbakum." Surat Nuh. Aku memerintahkan istaghfiru rabbakum. Banyak-banyaklah beristighfar. Innahu kana ghaffara. Allah sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Apa kata Allah? Setelah kita beristighfar, nih jawab sama Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan kirim air yang menderu-deru dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, dia kasih kamu duit. Ya amwal, duit. Bayangkan lah, orang banyak istighfar tuh banyak duitnya insyaallah. Dan ini bukan sekedar banyak ya, urusan banyak itu bukan tujuan kita, tapi berkahnya. Itu sebenarnya. Jadi berkah itu meskipun sedikit terasa cukup, kalau banyak juga terasa cukup. Saya mau cerita Bapak-bapak tentang Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kisah ini sangat masyhur sekali. Sudah saya sampaikan di halaqah hadis kita di pertemuan lain. Di sini saya mau ceritakan sekarang tentang bagaimana Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan kisah tentang istighfar. Bapak-bapak perhatikan. Ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dia imam mazhab yang 4 itu. Yang pertama adalah Abu Hanifah, murid beliau adalah Imam Malik, murid beliau Imam Malik adalah Imam Syafi'i, dan rentetan terakhir dari 4 mazhab itu adalah si bungsu ini Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi Ahmad Ibnu Hanbal ini pada suatu hari ada keperluan di kota lain. Kemalaman dia pulang. Kendaraan sudah tidak ada. Kota itu tidak ada penginapan. Kalaupun ada mungkin penuh, dan tidak ada satu orang pun yang dia kenal di kota itu. Jadi mau tidur di mana malam itu? Saya mau cerita tentang fadilah istighfar ya. Putar, nggak ada tempat penginapan. Akhirnya dia lihat ada masjid, sudah gelap gulita. Dan biasanya masjid itu zaman itu kejadian juga ditutup semuanya Pak. Aduh, cari pintu nggak ada. Ada samping pintu terbuka dia masuk. Nggak ada merbotnya, nggak ada Pak Sugeng. Nggak ada takmirnya, masuk aja sudah. Selesai sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, dia amparlah yang dia bawa, selimut dan karpet. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bayangkan, ulama besar nih. Dia ampar itu, terlelap dia. Baru terlelap setengah jam. Ada yang jawab, bangun. Dia lihat pelita masjid sudah dibangun, dinyalakan semua. Dan ini masih tengah malam ya, bangun.
Lihat Imam Ahmad, sekalinya marbot masjid, tamir masjid, dia bilang gini, dia nggak kenal siapa itu orang, dan orang itu nggak kenal siapa itu Ahmad Ibn Hanbal. Kata dia, kamu ini sini tempat sholat, kurang lebih kita ya, jangan tidur di sini, keluar. Kemudian Ahmad Ibn Hanbal bilang, Pak, saya cuma sekitar sebentar aja mau nginap, nanti sebelum subuh saya. Nggak ada, keluar. Keluarlah Ahmad Ibn Hanbal. Ini di paruh dari umur beliau ya, usia 40-50an. Keluar Ahmad Ibn Hanbal. Udah, dia lihat ke belakang, oh lampu sudah mulai dimatikan lagi, pintu digembok dari luar. Begitu sampai ke tangga, di sini mungkin boleh. Diampar lagi selimutnya, baring dia, baru setengah jam. Dibangunin lagi orang itu bilang, lah kamu masih di sini. Mas kan saya bilang nggak boleh sudah. Diambilnya buntalan Ahmad Ibn Hanbal, ranselnya lah kalau kita dilemparkan, itu kebetulan di depannya jalan besar. Dan itu sudah menjelang subuh, sudah sepertiga malam, jam 4-an gitu lah. Kemudian lewatlah secara tidak sengaja dengan takdir Allah seorang baker, khabbaz, tukang bikin roti. Dia menuju ke kedainya di ujung jalan sana, di jalan besar ya. Dan dia siap-siap untuk bikin roti subuh-subuh buta, karena pagi mau dijual. Dia ambilnya buntalan itu, ditegurnya orang itu, Pak, ini orang sudah seumur begini bapak buang-buang tasnya. Ditanya apa sih masalahnya? Kata orang, ada debatnya daripada panjang. Sudah, biar aja beliau ini ikut saya ke rumah, ikut saya ke toko sih. Bawa, kata Ahmad Ibn Hanbal, baik saya ikut bapak aja. Ikut dia, nggak jauh dari situ. Kata Ahmad Ibn Hanbal, dia mau tidur juga sudah menjelang subuh. Qiyamul Lail selesai. Dia cari-cari mana tukang roti tadi bapak-bapak. Nah, dengarkan, ini akhir kisah. Dicarinya tukang roti itu asik apa? Dia asik ngulen adonan roti itu. Cuma yang tidak lepas dari bibirnya dia perhatikan adalah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nanti dia campur permipan untuk pengembang roti itu, astagfirullahalazim sambil dia masukkan ke dalam oven, astagfirullahalazim. Terus selesai itu sampai jadi astagfirullahalazim. Habis sholat subuh berjamaah di luar, balik Ahmad Ibn Hanbal, dan ini sudah pagi. Diajak ngeteh bareng sebelum pisah. Di situ kemudian Ahmad Ibn Hanbal penasarannya nggak tersalurkan lagi, sudah tidak tertahankan lagi. Dia tanya kemudian, Pak, saya terima kasih sebelum pamit. Saya mau nanya, saya penasaran mulai tadi subuh. Bapak ini kenapa sebelum melakukan apa-apa astagfirullah. Adakah rahasianya? Kata bapak itu apa bapak? Dia bilang gini, saya seumur hidup, Pak, katanya. Dan dia nggak kenal siapa itu Ahmad Ibn Hanbal. Saya seumur hidup dengan berkah astagfirullah ini, apa saja yang saya inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, kata dia, gara istighfar aja. Ada enggak, kata Ahmad Ibn Hanbal, mungkin masih ada yang belum dikabulkan. Ada, kata dia, satu aja. Apa itu, Pak, katanya? Saya bermimpi dan memimpikan sebelum saya meninggal, saya bisa ketemu dengan Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Rahimahullah. Kata Ahmad Ibn Hanbal, anak Ahmad Ibn Hanbal, saya ini Ahmad Ibn Hanbal. Orang itu langsung meluk, nangis jadi. Ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, berkah dari istighfar. Jadi mungkin ya di kita sudah punya masalah yang bikin mumet, galau, kelas berat sudah, gitu ya. Dengan kondisi yang ada ini, kenapa kita tidak coba yang ini, Pak? Ketika semua usaha manusiawi tentunya, ya ini jangan dinafikan, bukan dikit-dikit istighfar aja. Kerjanya enggak. Sudah, istighfar ini dibarengi dengan usaha yang habis-habisan, dan itu manusiawi, baru dibarengi dengan istighfar. Karena itu kemudian kenapa Nabi dalam berbagai macam riwayat setelah sholat beliau beristighfar 3 kali. Disebutkan lagi dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan istighfar dalam sebuah riwayat 70 kali, dan dalam sebuah riwayat yang lain 100 kali sehari semalam. Tadi disebutkan di sini tentang Mughirah ibni Syu'bah. Jadi ini ceritanya, hadis yang kita barusan bacakan ini ceritanya begini, bahwa Mughirah ibni Syu'bah itu dapat perintah dari Muawiyah, diminta oleh Muawiyah, dan Muawiyah ini jadi penguasa Islam setelah Hasan atau Husain. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Digantikan beberapa bulan anaknya Ali, Hasan, untuk kemudian setelah itu digantikan oleh Muawiyah. Nah, ketika Muawiyah menjadi penguasa Islam satu-satunya saat itu,
Dia meminta kepada Mughirah ibn Syu'bah untuk menuliskan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah doa yang dikirimkan, ditulis surat, kemudian dibaca oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Isi surat itu ternyata isinya adalah wirid dan zikir setelah sholat 5 waktu. Di antaranya ini tadi yang saya bacakan. Mudah-mudahan kita semua bisa hafal ya. Ini doa ini dibaca ini. Rata-rata kita kalau sholat atau wirid setelah sholat ini mulai malas dibaca Pak. Paling istighfar aja. Tapi istighfar apa biasanya? Langsung subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Allah Akbar 33 kali. Nah, ini tambahan di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ini poin yang lain. Ini Mughirah ibn Syu'bah ini. Ini siapa nih? Sudah pernah kita bahas beberapa saat sebelumnya terkait dengan tuduhan sebagian orang bahwa Mughirah ibn Syu'bah ini pernah berzina. Ini tuduhan Syiah juga menuduh ini. Mughirah ibn Syu'bah ini dia pernah nikah gitu ya dengan orang. Tapi ada orang yang melihat dia dengan perempuan yang istri barunya ini, disangkanya itu bukan istrinya. Dilaporkan jadi heboh kemudian kota Madinah. Bahwa Mughirah ibn Syu'bah bersama dengan perempuan dan dia zina. Dan diminta untuk dirajam. Kena hukum hudud. Kata Umar bin Khattab, tunggu dulu. Saya tidak mungkin menjatuhkan hukuman seperti itu. Ini hukuman hinaan Pak. Kalau alasan orang dihukum karena mempertaruhkan nyawa karena kebenaran, itu lain cerita. Ini kenapa dia dihukum zina? Dia enak betul lah. Dan Mughirah ibn Syu'bah ini gak main-main, ini sahabat yang agung ini. Berzina kan? Kalau benar tuduhan itu berarti kita menuduh Nabi gagal melahirkan generasi yang terbaik. Kata Umar bin Khattab, tunggu dulu. Jangan dilaksanakan hudud itu. Ada saksinya. Ternyata meragukan saksinya ini, dan setelah ditanyakan ke Mughirah ibn Syu'bah, kata Mughirah, ini istriku, bukan siapa-siapa. Selesai sudah. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah, aku tidak jadi untuk merajam, untuk melaksanakan hukum hudud kepada sahabat Nabi yang agung Mughirah ibn Syu'bah. Apa kata dunia ya? Jika Umar bin Khattab melaksanakan hukum itu dan ternyata salah lagi. Masalah nanti di kemudian hari. Catatan yang lain tentang Mughirah ibn Syu'bah. Salah satu dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah ibn Syu'bah adalah hadis tentang itu meninggalnya Ibrahim, anak Nabi yang kecil. Kemudian terjadi gerhana matahari, itu juga riwayat Mughirah ibn Syu'bah. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa diplomat ulung Arab, ahli bersiasat dan berpolitik, ada 4 orang. Ini riwayat. Yang pertama, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ini 4 aja yang dimiliki dalam Islam. Ini ulung ini. Dan dalam setiap kesempatan biasanya diutus 4 ini. Kalau berhadapan diplomasi ulung dengan lawan-lawan Islam. Yang pertama, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kalau lain mentok, disuruh berangkat. Gol itu Pak, proyek. Yang kedua, Amr bin al-As, gubernur Mesir, sahabat Nabi, Amr ibnu As. Yang ketiga, Ziyad ibnu Abi. Ini nama sahabat, Ziyad ibnu Abi. Ziyad anak bapaknya, gitu dia. Ziyad bin bapaknya. Ini 3. Yang keempat, ini dia, Mughirah ibni Syu'bah. Ini malam ini banyak perkisaan kita. Cerita ini. Ini gimana ceritanya Mughirah ibni Syu'bah ini? Jadi ketika menaklukkan Persia, Iran di situ. Ini pasukan sudah mau bertemu, Pak. Dan raja Persia saat itu Iran, sekarang ini Syiah. Namanya Yazdejar. Susah namanya. Yazdejar, raja Persia. Mengutus Rustum. Ini pimpinan pasukan Persia, penyembah api dan berhala. Mengutus Rustum untuk ketemu dengan utusan kaum muslimin. Ingat tadi diplomat ulung diutuslah Mughirah ibn Syu'bah. Dia bilang begini, ini Rustum ini pembola, sombong. Dia bilang gini, dia ketemu dengan diplomat Islam nih, pasukan dengan pasukan. Tapi sebelum berperang mau diplomasi dulu. Kata Rustum, ma antum. Ini Rustum bilang kalimatnya ini. Kalau yang tahu bahasa Arab tersinggung dengan kalimat ini. Ma antum. Dia bilang, kamu siapa?
Kamu apa? Bukan kamu siapa? Kalimatnya menghina betul sama orang Arab, sama kaum muslimin. Kata Rustum di depan Mughirah bin Syu'bah, ma antum. Artinya what are you? Ini kan nganggap ya. Dan memang Rustum bilang, apa yang menyebabkan kamu datang ke negara kami? Ini kan keluar dari Jazirah Arab nih, masuk ke Persia. Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Bukankah kamu masyarakat yang kere dan fakir? Itu dia bilang gitu. Gak punya kekuatan kecil. Dipijakin aja selesai sudah Arab itu, kecil lah. Nah ini lihat coba bagaimana Mughirah bin Syu'bah bilang. Dia bilang begini, apapun yang kamu katakan tentang kami, semuanya benar. Yang salah satu saja. Apa salahnya? Semua yang kamu katakan itu kami lebih parah dari itu semua. Tikus kami makan, kalajengking makanan kami. Kalau ada yang mati di antara kami, dia bisa diwariskan bininya itu buat adik. Begitu dia. Pewarisan istri itu terjadi. Kami biasa makan riba dan seterusnya. Agama kami adalah menghantam yang lemah, yang kuatlah yang paling berkuasa di antara kami. Itu agama kami. Sampai kemudian diutus kepada kami seorang nabi yang diberikan Allah pada hati kami hidayah untuk beriman kepada nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kami datang ke tanah kamu. Kemudian dia bilang kalimatnya, kalau kamu menerima kami, tidak mau perang, maka silahkan bayar jizyah. Jizyah itu kayak upeti gitu. Kamu akan kami lindungi. Bayangkan, yang kecil gitu, kalau nggak tersinggung Rustum. Ini anak kecil, nggak dikenal dalam sejarah bilangnya begitu. Tambah panas lagi yang kedua, kalimat dari Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, kalau kamu tidak mau bayar jizyah, fal qitalu bainana wa bainakum. Maka kita tempur aja sudah. Tambah. Dan setelah pertempuran kalah ya. Masya Allah. Ini hebatnya Islam dan hebatnya para pengemban Islam kaum muslimin zaman silam, dan itulah qudwah dan teladan kita dalam kehidupan ini. Dan inilah dia yang bercerita bagaimana Rasulullah SAW membaca wirid selesai salat, dan tadi dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mengandung akidah, mengandung tauhid yang luhur, bagaimana kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Dari Sumay Maula Abi Bakar ibni Abdurrahman ibni Al-Harith ibni Hisham an Abi Saleh As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muslimin. Ini menarik, ini hadisnya unik. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dari Abu Hurairah bahwa orang-orang miskin, orang fakir dari kalangan kaum muslimin mendatangi Rasulullah. Apa keluhan mereka? Ini kata mereka, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthuri bil darajat al-ghani wan na'im al-muqim. Artinya begini, secara umum, orang-orang kaya itu, ya Rasulullah, sudah berinfak, bersedekah dengan kekayaan mereka, dan mereka dapat pahala. Qala ma dzalika qalu yusalluna kama nusalli. Bedanya, tapi padahal mereka dengan infaknya mereka yang banyak itu, orang-orang kaya, mereka masih juga sholat seperti kami sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Cuma bedanya mereka mampu bersedekah, kami enggak mampu. Wa ya'tiquna wa la na'tiq, mereka mampu membebaskan budak, kami tidak mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, maukah kamu kutunjukkan amalan yang kalau kamu lakukan itu, maka kamu bisa menyaingi amalan orang kaya tadi. Jadi ini ceritanya orang miskin itu jelas dia. Kalau orang kaya bisa sedekah ya Rasulullah. Tapi mereka bisa sedekah, mereka sholat juga. Kami sholat aja bisanya, gak bisa sedekah. Nabi kemudian ngasih tips. Kalau kamu lakukan amalan ini, kamu bisa nyanyi orang kaya itu. Apa amalan itu? Ya ini baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah ini dia fadilahnya Pak. Jadi buat kita-kita yang secara finansial, atau juga mungkin finansial kita berikan tapi masih kalah dengan
orang-orang yang kalau sedekahnya 2 juta setiap bulan, 3 juta, 5 juta gitu. Saya apa? Gabung Pak, sedekah juga dengan baca doa ini tadi, baca wirid 3 kali. Nah kemudian nanti di akhir dari hadis ini saya singkatkan saja. Ternyata fadilah baca semua wirid yang 33 ini kedengaran sama orang kaya. Apa yang dilakukan sama orang kaya? Mereka baca juga akhirnya. Datang lagi orang miskin ini sama Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, ibaratnya tips yang kau beritahu sama kami ini ketahuan sama orang kaya. Mereka baca juga. Allah nggak bisa nyaingin lagi. Apa dijawab Nabi? Dijawab Nabi indah sekali. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya sudah kata Nabi, itu adalah fadilah. Apa ya? Keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia inginkan. Ya orang kaya dapat karena dia kaya. Ya orang miskin juga dapat. Tidak mampu tapi mampu untuk berzikir, mampu untuk membantu. Sudahlah, jangan iri-irian maksudnya. Masing-masing sudah Allah berikan keutamaan dan kelebihan. Hendaknya dia beramal dan menyembah Allah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya adalah bahwa sahabat Nabi di zaman itu begitu berkompetisi ya untuk melakukan kebaikan. Jadi yang kaya dia berusaha melakukan kebaikan, yang miskin juga mencari-cari celah apa yang mereka bisa tutupi sehingga mereka bisa juga mengamalkan kebaikan. Juga di sini disimpulkan bahwa orang kaya tidak mencukupkan diri dengan bersedekah saja. Enggak. Mereka tetap mencari apa yang afdal juga sehingga berusaha untuk menyaingi orang miskin. Dan ternyata terbukti ini. Apa yang punya orang miskin didapat juga sama mereka. Apa itu? Enggak susah ya orang kaya bisa bersedekah dan mereka bisa juga membaca subhanallah, subhanallah. Berarti ada keutamaan yang lebih di situ. Oke? Saya kira ini kajian kita malam ini. Silakan sebelum kita sudahi, ada pertanyaan? Ya. Itu apa? Ada yang bisa balong 3 kali. Kalau saya sendiri balong sama monolog dan walaupun dia satu. Oh, kalau dari hadis ini dipisah. Nah, jadi subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini dibaca. Nah, ini malam ini mungkin sebagian besar kita baru tahu fadilahnya. Jadi fadilahnya itu adalah menyaingi semua yang dilakukan ini tadi. Secara finansial tadi. Kita nggak mampu kan itu ya sudah. Banyak-banyak wirid dan zikir ini. Itu fadilahnya. Nabi yang bilang, maukah kamu kutunjukkan satu amalan bisa menyaingi semua yang dilakukan oleh orang kaya? Baca itu tadi. Nah, ini fadilah. Ada beberapa hal mungkin terkait dengan masalah wirid dan zikir ini. Pertama tadi saya sudah bahas. Ini yang tenar di masyarakat kita ya polemiknya. Wirid dan zikir barengan. Yang kedua tentang doa sama-sama. Itu ada ya gitu ya. Doa sama-sama habis salat. Boleh atau enggak Bapak-bapak? Ini juga khilafiyah. Tapi secara umum para ulama jangan kata mereka. Jangan dilakukan itu. Kalau mau berdoa juga lakukan sendirian. Tapi kalau ada yang melakukan itu dipersilahkan tapi jangan dijadikan kebiasaan. Jadi kalau mau doa ya sekali-sekalinya aja tapi jangan dijadikan kebiasaan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ini hadisnya hasan, tidak sampai derajat sahih. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ayyu du'ain asma?" Doa apa yang cenderung lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kapan? Dijawab oleh Nabi dengan 2 waktu, Bapak-bapak perhatikan. Kalau berdoa di waktu ini asma lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Jaufil lail al-akhir. Jadi di sepertiga malam yang terakhir. Berarti di waktu sahur itu. Jadi menjelang azan subuh. Nah itu sudah berdoa banyak-banyak. Dan ulama menentukan juga kalau mau istighfar banyak-banyak itulah waktunya. Allah yang bilang, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan itu? Fi duburi kulli shalah. Berdoalah kamu di akhir dari waktu salat. Jadi kalau mau berdoa silakan saja, boleh Pak. Selesai baca wirid dan zikir itu baru kita membaca doa. Bukan dibalik. Satu-satunya mazhab yang membolehkan habis assalamualaikum, assalamualaikum langsung angkat tangan begini adalah mazhab Abu Hanifah rahmatullahi. Tapi itu tidak kuat dalil.
Jadi yang kuat adalah selesai wirid, karena Nabi melakukan itu. Istighfar dulu, baca ayat tadi, doa-doa tadi 33 dan Allahumma la mani'a lima a'ta. Begitu selesai, baru itu dia anunya, urutannya. Baru setelah itu tadakan tangan. Nah, yang kita pertanyakan tadi adalah bagaimana kalau berdoa itu dilakukan bareng-bareng, gitu ya. Sebagian besar ulama mengatakan tidak usah bareng-bareng, tapi sebagian lain mengatakan doa bareng-bareng itu nggak apa-apa. Ada yang memisah lagi, Pak. Yang bolehnya itu bukan setelah sholat, tapi di luar dari itu nggak apa-apa. Dalilnya mana? Di antaranya adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Kalau beliau selesai membaca Al-Quran, beliau mengumpulkan ahlu baiti, ahli keluarganya, baru dia baca doa bareng-bareng. Adalah Muawiyah melakukan hal yang sama, baca doa bareng-bareng. Jadi boleh saja, sah, tapi jangan dilakukan secara berterusan. Khawatir nanti dianggap ini adalah syariat yang harus seperti itu. Kalau tidak, doanya tidak dikabulkan Allah. Itu kan jadi masalah. Jadi syariat baru. Baik, ada pertanyaan lain, Pak? Untuk? Ya. Ya, itu silakan boleh karena ada catatan footnote-nya di bawah. Itu semua sudah jadi acuan kita bahwa ini hadisnya seperti ini dan seperti itu. Kalaupun ada hadisnya dhaif, misalnya kita temukan dalam doa-doa atau wirid hadisnya dhaif gitu ya, tidak sampai yang derajat kuat, bagaimana menyikapinya? Ini khilafiyah. Karena ulama itu terbagi dua, ulama mustalah hadis. Bolehkah kita berdoa dengan hadis yang tidak sahih? Dhaif katakannya. Pendapat pertama mengatakan nggak boleh, harus sahih. Pendapat kedua, boleh kalau itu sebatas doa. Kalau sebatas doa, boleh, nggak ada masalah. Misalnya doa apa? Yang dhaif itu, Pak. Doa makan. Doa buka puasa. Doa makan tuh Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dhaif. Doa mau buka puasa entar lagi, belum sampai 50 hari kita. Lihat di TV doanya. Allahumma laka sumtu wa bika aman. Dhaif. Tapi bagi ulama yang mengatakan hadis dhaif, kalau hanya di doa boleh lakukan. Tapi kalau itu berkaitan dengan amalan, bukan doa ya, amalan, jangan. Ini khilafiyah. Bagaimana menyikapinya? Ya silakan Bapak-bapak, kalau ada gantinya silakan. Kalau doa buka puasa kan ada gantinya. Apa? Dhahabal dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau mau makan kan ada gantinya. Baca bismillah aja selesai sudah. Lagi pula saya yakin dah jarang kita baca doa Allahumma barik lana. Bismillah aja suka lupa Pak. Ya bismillah aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sudah Pak. Jadi kita keluar dari khilafiyah ini. Daripada khilafiyah panjang-panjang sudah. Baca bismillah aja. Akhirnya ada lagi Bapak-bapak? Yang lain? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.